Gangguan kejiwaan juga bisa dimulai dari apa yang kita konsumsi, Pak Adi. Fenomena kejiwaan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Anehnya, manusia zaman sekarang ketika ada satu makanan yang viral itu langsung tanpa dicek dulu langsung pengen ikut-ikutan sampai iya. bela-belain ngantri. Fenomena itu kalau kita tarik zaman sekarang itu mirip, Pak. Sama ya. Iya. Ini viral. Viral. Masa lu nggak nyobain? Lalu ketinggalan zaman. Buat apa kita sampai sebegitu bela-belain mati-matian untuk ngantri? Lalu pengen tahu. Iya. Sedangkan kadang ada beberapa makanan yang viral, ya kalau kita perhatikan ada yang belum teruji dari sisi kehalalan. Tenang Academy. Anda perkenalkan, beliau adalah Coach Ricky. Nah, Coach Ricky. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah. Kabar baik. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Berapa lama kita ya? Lama ya? Lama juga itu. Setahun ada ya? Ada setahun. 2022. Dari 2022, 2023 setahun. Meskipun dari Desember ke Januari tetap setahun. Nah, itu setahun hitungannya. Tapi Masya Allah, antum kegiatannya luar biasa sibuk gitu. Ya, biar kelihatan sibuk aja sebenarnya. Biar kelihatan sibuk. Ya alhamdulillah. Kalau kerjaan ada aja lah. Klien, ya namanya selagi ya namanya berhubungan dengan manusia ya kan, karir profesinya kita kan berhubungan dengan ya, jiwanya manusia, dengan hatinya manusia, dengan psikologis manusia. Selama di situ ada manusia, di situ pasar kita. Iya. Jadi selama masih ada manusia, itu pasar. Pasar kita. Iya. Itu dalam ilmu marketingnya, Pak. Iya. Tapi bukan berarti ketika kan ada sebagian orang yang psikologisnya tanda kutip bermasalah atau memiliki gangguan kejiwaan, ya bukan berarti ya, itu menjadi sebuah keuntungan buat kita. Enggak juga, Pak. Justru kita perlu mendalami kenapa itu selalu terjadi dan itu selalu berulang-ulang. Sebenarnya permasalahan psikologis itu sejak zaman dulu ya, mungkin sejak zamannya para nabi pun itu sudah memang sudah pernah ada permasalahan kejiwaan. Ya itu mungkin namanya dunia kan pasti selalu berulang lagi. Iya, ada begitu. Polanya seperti itu. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, selain dari dunia manusia, apakah antum menangani dunia lain? dunia lain. Atau pernah ada kaitannya gitu? Ya memang bicara tentang jiwa ya, tentang psikologis, kaitannya pasti ada fenomena yang dimana yang kaitannya dengan hal metafisik atau goib, hal goib. Jiwa sendiri kan sifatnya kan goib, ya kan. Kadang karena kalau anak pribadi memang bukan backgroundnya kan dari psikologi. Dan anak juga bukan praktisi ruqyah, gitu ya, bukan praktisi ruqyah. Tapi fenomena ketika anak beberapa kali menemukan klien yang memang punya ngalamin gangguan psikologis, terkadang itu beda tipis tuh, Pak Adi. Kayak misalnya ini orang gangguan psikologis apa memang gangguan jin gitu. Nah ini beda tipis tuh. Beda tipis karena indikasinya mirip gitu. Ya, salah satunya misalkan orang sulit berkonsentrasi, kadang muncul halusinasi, kadang emosi kontrolnya emosinya dia tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, itu kan kalau kita lihat psikologis itu juga bagian dari permasalahan psikologis. Nah, di satu sisi itu juga bisa jadi penyebab dari gangguan jin. Memang beda tipis. Makanya kalau anak pribadi, kalau saat-saat ini itu hampir 3 tahun 4 tahun terakhir ketika menemui kasus-kasus yang cukup berat dari permasalahan psikologis itu sendiri, yang ada memang indikasinya ke arah seperti mirip dengan gangguan jin, biasanya anak tuh suka minta tolong deh sama ustadz yang lebih paham, peruqyah syar'i. Ya dulu ya lebih banyak sama diskusinya sama Ustadz Alif gitu ya, karena beliau kan backgroundnya juga pernah jadi praktisi ruqyah. Kadang itu jadi pembahasan gitu. Ini ada nggak sih indikasinya memang gangguan jin? Kalau memang ada screening awal ada gangguan jin, udah nggak perlu diterapi pakai psikoterapi atau pendekatan psikologis, nggak perlu. Langsung aja dihajar pakai ruqyah. Nah itu udah beres tuh biasanya. Gitu. Tapi kalau misalnya penyakitnya psikologis itu perlu dikombinasi memang.
Keduanya. Iya, bukan berarti kita menganggap bahwa ayat-ayat Allah ini enggak begitu kuat, enggak, bukan begitu. Pastinya walau gimana pun kandungan isi Al-Qur'an ini akan jauh lebih berdampak, efeknya jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan metode-metode dengan cara yang lain gitu. Tapi untuk memberikan observasi, analisa secara psikologis tetap kita butuh sudut pendekatan analisa dari psikologis itu sendiri. Psikologis, iya. Seperti itu. Iya, harus tepat ya. Ini kira-kira gangguan psikologis apa gangguan jin. Ya? Nah, seperti jangan sampai salah obat. Jangan sampai salah obat. Atau salah apa? Salah solusi. Salah solusi. Iya. Salah obat aja udah bisa jadi nambahin masalah ya. Masalah. Kalau memang pendekatannya nggak tepat ya, hasil analisanya, observasinya nggak tepat, itu bisa jadi masalah. Iya. Kan gangguan kejiwaan juga bisa dimulai dari apa yang kita konsumsi, Pak Adi. Itu bisa juga tuh pengaruh. Ya, kalau kita mau ambil contoh Nabiullah alaihissalam, Nabi Adam, ya kan, Nabi Adam itu pertama kali. Jadi sebenarnya bicara tentang fenomena kejiwaan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam. Contoh misalkan gini, ketika Nabi Adam dihasut oleh iblis untuk makan buah, gitu kan. Lalu yang menyebabkan apa yang dimakan, keluarlah dia dari surganya Allah. Nah, jadi sebenarnya fenomenanya itu apa yang dimasuk dari mulut gitu. Nah, itu ternyata sudah kita pelajari dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu, ya memang gangguan kejiwaan itu fenomenanya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Kalau kita cari benang merahnya lagi, tarik lagi, itu terbukti apa yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa seperti apa, bahwa kita juga harus memakan sesuatu yang baik, ya, dan juga di Al-Qur'an juga Allah juga memberitahu bahwa kita harus memakan halal dan baik, halalan thayyiban, kan gitu kan? Halal baik, nggak cukup halal doang. Iya, gitu. Harus baik. Contoh misalkan nasi halal gak? Halal. Coba kalau makannya 1 drum, nggak baik. Begah bagian. Ya kan? Begah gitu tadi ya, dia, bener. Yang ada dia diabetes. Kebanyakan makan nasi. Nah, itu juga fenomena kan. Jadi kalau kita di zaman sekarang, bahkan kalau kita, saya melihat ada 2 nih fenomena yang menjadi gangguan kejiwaan. Pertama, kita perlu cek dari seorang ayah. Ayah dulu. Ayah ini dapat rezekinya dari mana? Ya. Karena kan nanti dari rezeki itu dia akan memberikan sesuatu makanan, menafkahi untuk anak dan istrinya. Akhirnya efeknya dari apa yang dikonsumsi tadi. Kalau rezekinya sesuatu yang gharar dan diharamkan oleh Allah, maka yang masuk ke dalam mulut istri dan anaknya adalah sesuatu yang haram. Dan itu bagian dari awal titik pertama gangguan psikologis terjadi. Kalau kita mau kembali ke arah sesuai dengan fitrahnya manusia, di situ. Nah, yang kedua ada lagi nih. Saat ini kan zaman sekarang nih, Pak Adi nih. Banyak makanan-makanan yang viral. Iya, macam-macam tuh. Iya. Bisa jadi itu halal. Betul. Belum tentu baik tadi kan. Iya, halal dan baik tadi ya. Ada juga ternyata yang viral setelah diinformasikan oleh MUI, ya, dan diteliti oleh BPOM, ternyata ada kandungan-kandungan yang haram. Sebagian makanan. Ini juga penyakit kondisi zaman sekarang kalau menurut saya. Anehnya, manusia zaman sekarang ketika ada satu makanan yang viral, itu langsung tanpa dicek dulu langsung pengen ikut-ikutan, sampai bela-belain, ngantri dia. Istilahnya jadi followers. Oh iya. Kembali lagi ke zaman kisahnya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu mau makan buah khuldi yang tadi? Kata setan buah khuldi. Kata Allah buah itu, buah ini kan gitu ya. Betul. Haji sajaro gitu ya. Betul. Nah, itu ketika Nabi Adam memakan buah itu pertama kali kan bukan langsung makan, tapi ada satu hasutan. Iya, dihasut dulu. Hasut dulu. Makan. Seperti itu. Fenomena itu kalau kita tarik zaman sekarang itu mirip, Pak. Sama ya.
Iya. Ini viral. Viral. Masa lu nggak nyobain? Lu ketinggalan zaman. Lihat, bisik-bisikan hasut itu kalau kita nggak mencernanya dengan baik, buat apa kita ikut-ikutan? Toh kalau misalkan, mohon maaf, kalau cuma makannya beberapa makanan menu yang sebenarnya kita juga sudah terbiasa dengan makanan itu, buat apa kita sampai sebegitu bela-belain mati-matian untuk ngantri, lalu pengen tahu. Sedangkan kadang ada beberapa makanan yang viral, ya kalau kita perhatikan ada yang belum teruji dari sisi kehalalan. Fenomena orang dorongan dia pengen nyobain makanan yang viral itu aja, itu udah bagian dia kena hasut ya, kalau menurut saya pribadi. Gitu ya. Cuman pada nggak sadar. Nggak sadar. Ya. Lagi dia hasut. Lihat, bombardir dari media, dus gitu kan. Pikirannya, viral, makan kejar ke sini. Ada yang ya itu yang kalau memang hobinya kuliner kan, dikejar ke sini. Maka bersyukurlah buat orang-orang yang dia tidak tidak gampang, tidak mudah tidak mudah langsung menjadi ikut-ikutan. Ya kalau misalkan ada yang pengen dicoba, sebenarnya juga bungkus juga boleh kan, bisa tanpa harus ngantri gitu kan. Bisa juga. Nah, itu kadang-kadang ngantrian aja kita sampai lupa waktu. Tadi waktunya jam sholat dia masih ngantri hanya demi harga murah dan mungkin satu trending. Karena dia mungkin juga banyak yang tadi ada konten-konten kreator yang akhirnya dia bikin konten tadi pada saat antrian seperti itu. Itu juga bagian dari titik awal dari permasalahan psikologis di zaman sekarang. Ada lagi yang ketiga, orang zaman sekarang itu kalau saya perhatikan dari sisi kesehatan mental kurang mampu menikmati makanan dari rezeki yang Allah kasih. Kurang mampu menikmati makanan dari yang Allah kasih. Allah yang kasih. Ini maksudnya gimana nih maksudnya nih? Kayaknya seru. Fenomena zaman sekarang, berapa banyak orang punya usaha restoran, ya, yang dia kita makan restoran itu kalau di luar negeri ya, kalau saya lihat itu ada orang makan restoran sampingnya tuh kandang singa. Samping kandang singa. Jadi kalau dia mendengar auman singa, itu rasanya jadi nikmat makan. Ada aja. Tujuannya untuk apa? Jadi secara psikologis memancing adrenalin jadi lebih terpacu. Jadi seolah-olah makan itu jadi nikmat. Ada kayak gitu. Makan yang di tempat di pinggiran tebing. Ada juga. Digantung bener. Ada tuh viral juga tuh. Viral kan? Seleb digantung. Makannya harus gantungan dulu. Betul, digantungan dulu kan. Karena apa? Ya kalau cuma mau merasakan sensasi, kenapa nggak di atas pohon aja? Gitu ya? Kan mirip kayak yang itu. Ya kalau saya melihatnya, untuk menikmati sebuah makanan dari rezeki yang Allah berikan, Allah kasih itu, kenapa kita mempersulit diri gitu? Nggak harus gitu. Sebenarnya Allah permudah ya. Allah udah permudah. Makan aja yang di tempat yang aman, yang duduk dengan cara nyaman, yang duduk, yang nyaman, nikmati bersama keluarga, nikmati bersama teman, makan sudah. Kok mau makan aja harus ada dipacu dulu adrenalinnya. Ini juga ternyata ya itu bagian dari fenomena menurut saya ya. Itu juga fenomena di mana zaman orang-orang sekarang itu kalau bahasanya saya kurang mampu menikmati makanan yang sudah Allah berikan tadi, dari rezeki yang Allah berikan tadi. Nah, ini juga sebenarnya kan mau makan aja kok susah banget, ribet banget. Nah, ini juga berarti ada indikasi permasalahan tentang kesehatan mental tadi. Benar-benar. Allah kasih mudah, kita ada yang susah. Yang halal lagi baik. Nyarinya yang susah-susah. Susah. Ya kan? Yang bahasanya kita nggak tahu, sangsyung, kita nggak tahu kan, apaan ini kan? Betul. Ya macam-macam tuh. Posisinya juga kita belum tahu. Nah, itu fenomena. Nah, ketika itu dari makanan-makanan, dari caranya kita makan, dari apa yang rezeki yang kita dapat tadi berkaitan dengan halal haramnya bisa mempengaruhi kondisi perilaku kita, maka ke aspek-aspek kehidupan kita yang lain dari sisi kesehatan mental pasti akan terpengaruh. Nah, itu fenomena dari sisi apa yang kita makan ya. Itu dari baru makanan aja tuh, dari makanan. Bahkan kalau kita mau kaji sendiri gitu ya, di khususnya tentang anak-anak berkebutuhan khusus.
Anak-anak ABK yang masuknya kategorinya ABK. ABK ini bukan anak buah kapal ya. ABK ini anak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini kan sebenarnya yang tadi mengalami kesulitan belajar atau dia sulit konsentrasi atau yang ada yang disebut namanya autis atau ADHD, disleksia segala macam. Kalau dari risetnya para ilmuwan sebenarnya belum tahu persis penyebabnya gangguan ini terjadi karena apa. Oh gitu. Betul. Aslinya ya, kalau kita mau kaji, dilihat teman-teman boleh cek di Google, di Wikipedia. Itu baru hanya sebuah asumsi saja yang ada. Jangan-jangan kehamilannya keracunan obat. Oh gitu. Atau makanannya nggak bagus, iya, gitu, ibunya stres, baru asumsi. Tapi secara spesifiknya, kenapa itu terjadi ketika anak dilahirkan lalu mengalami ABK, spesifiknya itu belum diketahui penyebab utamanya apa sebenarnya. Ya, jadi baru hanya sebuah asumsi aja dari para ilmuwan dan peneliti. Mungkin karena keracunan obat, karena ini, karena itu gitu ya. Macam itu. Karena itu. Tapi kalau kita kembali ke Islam, sebenarnya dari apa yang kita konsumsi sebenarnya. Itu juga bagian dari fenomena ya, karena yang lebih parahnya lagi aja sekarang, belum lama ini waktu itu saya lagi diskusi sama teman tadi. Ada anak yang normal, anak yang dilahirkan normal, itu tiba-tiba struktur sel di kepalanya itu berubah menjadi seperti orang yang mengalami ADHD. Itu bisa berubah begitu? Berubah. Tadinya dia normal. Ya, lahir dalam keadaan normal, bahkan ibunya selama masa kehamilan sehat. Dalam masa fase perkembangannya si anak dari duduk merangkak gitu ya sampai dia berjalan itu normal. Nggak ada apa-apa sampai di usia 5 tahun. Pada saat di usia 6 tahun tiba-tiba anak ini mengalami ADHD. Ada perubahan. Jadi mengalami anak ABK. Bisa berubah gitu ya? Bisa berubah. Itu ternyata dari apa? Kalau ya tadi dari apa yang kita makan dan yang kedua dari gadget. Nah, ini juga jadi pengaruh. Pengaruh juga tuh. Gadget ya, terutama dari gadget. Jadi anak-anak yang lebih banyak interaksinya lebih dominan dengan gadget dalam setiap harinya ternyata bisa merubah struktur sel-sel di kepalanya dia menjadi seperti radiasianya gitu bagaimana kali ya? Hampir semua aspek Pak Adi. Semua aspek ya? Ya karena kalau dari gadget dari HP kan ya pasti ada radiasi. Dan kalau kita lihat ya mohon maaf nih kalau misalkan handphone kan layarnya sebesar-besarnya layar handphone kan berapa inci? Iya. Betul kan? Ketika dia fokus seperti ini, pandangannya jadi sempit. Oh, kesini matanya fokusnya kesini doang gitu. Kan sempit ya. Betul kan? Beda kalau kita dulu misalnya nonton TV. Kita nonton TV kan di depan nih. Sudut pandang kita ada jarak berapa meter dan pandangan kita masih melebar ke samping. Tapi kalau ini enggak. Bahkan dulu nih orang tua suka bilang gini, nonton TV jangan dekat-dekat, entar mata lu buta, gitu kan? Benar, mata lu sakit gitu kan? Mata lu buta ntar, gitu ya. Iya, nah itu sebenarnya orang tua kita dulu benar, nggak salah dia bicara seperti itu, karena memang dari televisi juga kan mempengaruhi ya dari cahaya. Tapi kalau zaman sekarang dari gadget itu juga luar biasa. Makin dekat lagi. Ya kan mungkin jaraknya hanya 30 cm atau 50 cm dari tangan yang dipegang. Dan ini menyebabkan anak akhirnya tidak bergerak, tidak ada aktivitas, terganggulah motorik halus dan motorik kasarnya. Ada lagi yang lebih parah. Ditempelin di mata. Ya kan gimana yang ditempelin di mata? Ada tuh yang ada alatnya tuh kan sekarang kan. Nah, itu ditempelin. Oh kan? Iya. Benar kan? Ya, benar. Ditempelin di mata. Apa sebutnya Pak? Alat metaverse ya? VR ya, pakai alat VR ya? VR. Oh iya. Kan sama langsung ditempelin di mata gitu kan. Aduh, itu Anda juga nggak tahu ya itu alat persisnya seperti apa. Anda pribadi belum pernah nyoba. Cuma kemarin itu kebetulan Anda lagi main gitu ya. Sama anak lagi jalan-jalan lah. Ada tempat space main gituan tuh Pak Adi. Anak belum paham tuh zona-zona apa disebutnya itu ya. Ternyata ya itu dia melihat dengan di layar. Anak merhatiin anak-anak di situ ya. Dia main terus dia bilang, "Abi, ini kaki aku mau jatuh nih, takut ngelangkah." Kaget anak. Oh gitu.
Padahal kan posisi dia bermain itu kan hanya di dengan mata doang kan. Memang dia anak ngeliat di layar itu dia jalan di jalan di perbukitan. Oh, ceritanya. Jalan di perbukitan, di situ ada binatang, ada gajah, dia seperti melihat di taman di kebun binatang. Gitu ya. Tapi ketika dia melangkah itu dia seolah-olah pengen jatuh kata dia. Padahal kan waktu bermain kan napak di situ. Di lantai itu. Dan itu ada videonya tuh dia. Tapi dari kejadian itu anak belajar, wah ini kalau diteruskan bisa merusak imajinasi anak. Bisa pengaruh juga tuh. Bisa pengaruh juga. Bisa merusak. Masya Allah. Jazakallah Pak Khoir. Ini menu apa nih Pak Khoir nih? Es lemon tea. Masya Allah. Ini boleh langsung cobain. Masya Allah. Dari tempat dulu silakan nih. Di udak Pak. Nah. Begini nih. Tenang jiwa nih menunya nih. Es lemon tea. Es lemon tea ini menu tenang jiwa nih. Jadi biar jiwanya tenang Coach. Adem. Banyakin esnya ya, biar dingin. Insyaallah. Biar dingin banyakin esnya. Masyaallah. Enak nih bismillah. Segar kan? Kita ya jadi emang efeknya kalau bicara tentang zaman sekarang gitu ya Pak Adi. Bahwa orang tua memang harus bisa benar-benar menjaga anaknya, terutama seorang ayah. Tadi dari makanannya. Betul, dari seorang ayah harus bisa benar-benar menjaga, lalu jaga istrinya, jaga anaknya. Karena di luar sana sedang lagi banyak fitnah ya. Masya Allah. Banyak fitnah yang Masya Allah luar biasa. Jadi benar-benar kita harus bisa benar-benar menjaga akidah anak-anak, khususnya di keluarga lah. Buat diri kita sendiri pun harus kuat filternya. Ini istilahnya peran serta ayah di zaman sekarang luar biasa berat juga ya. Di satu sisi dia harus mencari nafkah dengan kondisi perekonomian yang luar biasa kan. Selain itu dia juga harus menjaga keluarganya. Luar biasa ini seorang ayah. Semangat ayah. Pejuang rupiah harus tetap semangat itu ya. Pejuang rupiah. Tapi ya kondisinya sebenarnya balik lagi bahwa kita tidak perlu khawatir tentang yang namanya rezeki dari Allah itu. Kadang-kadang kepanikan terhadap rezeki itu menjadikan orang secara psikis juga jadi menjadi tidak sehat. Pengaruh juga kepanikan ya. Wah, gimana nih? Apalagi kan isunya nih 2023 katanya kan resesi dunia. Iya. Bahkan akan katanya gitu kan ya. Prediksi ya, ini kan prediksi dari para pakar. Katanya kan akan banyak perusahaan yang gulung tikar, maka akan berpotensi banyak karyawan yang dikeluarkan. Tahun 2019 sampai 2020 itu saya pernah baca di Badan Pusat Statistik banyak terjadi perceraian khususnya di daerah Jawa Barat ya. Ada salah satu wilayah itu di daerah Karawang. Ini sebenarnya kenapa saya sebutin daerahnya gitu ya, karena ini sebenarnya buat pembelajaran juga buat kita.